Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahabat Desa. Gunung Marapi merupakan gunung aktif yang terletak di antara Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Madia Padang Panjang. Namun secara administrasi Gunung Marapi berada di dalam kawasan Kabupaten Agam. Gunung Marapi memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Jalur pendakian yang biasa digunakan untuk melakukan pendakian adalah dari jalur Koto Baru. Diketahui pada tanggal 3 Desember 2023 lalu, Gunung Merapi yang mengeluarkan erupsi secara tiba-tiba yang mengakibatkan lebih dari 70 pendaki terjebak. Sebenarnya apa sih yang mengakibatkan gunung ini meletus secara tiba-tiba? Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu, like dan juga komen, aktifin juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Gunung Marapi. Riwayat erupsi. Di Himpun Redaksi Detik Sumut, tercatat bahwa sejak tahun 1800-an hingga terakhir pada Desember 2023 ini, Gunung Marapi di Sumbar ternyata telah mengalami aktivitas vulkanik sebanyak lebih dari 50 kali. Pada tanggal 8 September 1830-an, Gunung Merapi meletus dengan mengeluarkan awan berbentuk kembang kol abu-abu kehitaman dengan ketebalan mencapai 1.500 meter di atas kawahnya, disertai dengan suara gemuruh. Kemudian, pada tanggal 30 April 1979, laporan pers menyebutkan bahwa 60 orang meninggal dunia akibat letusan Gunung Marapi. Selain itu, 19 orang pekerja penyelamat dilaporkan terperangkap oleh tanah longsor. Akhir tahun 2011, Gunung Marapi juga menunjukkan peningkatan aktivitas dengan beberapa letusan yang menyemburkan abu dan awan hitam, bahkan terbawa angin hingga mencapai Kabupaten Padang Pariaman. 26 Februari 2014, Gunung Marapi kembali meletus pukul 16:15 waktu Indonesia Barat, melepaskan beberapa material hingga mencapai wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Pada tanggal 7 Januari 2023, terjadi erupsi Gunung Marapi pada pukul 6:11 waktu Indonesia Barat. Saat erupsi terjadi diketahui bahwa sejumlah pendaki masih berkemah, meskipun telah ada imbauan sebelumnya kepada masyarakat, wisatawan dan pendaki untuk tidak mencapai puncak gunung tersebut. Dan yang baru terjadi pada 3 Desember 2023, sekitar pukul 14:54 waktu Indonesia Barat, Gunung Marapi ini kembali meletus ditandai dengan adanya muntahan kolom abu berisi material vulkanik hingga 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh. Para korban. Proses pencarian korban erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat resmi dihentikan Rabu 6/12/2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemberhentian proses evakuasi disampaikan Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Edi Mardianto usai memimpin rapat koordinasi dengan TNI Polri, Basarnas, BPBD, relawan dan masyarakat serta seluruh elemen yang tergabung dalam proses pencarian para korban. Seluruh korban telah ditemukan sebanyak 75 orang sesuai dengan data dari BKSDA Sumbar. Sebanyak 52 orang selamat dan 23 orang meninggal dunia, kata Edi kepada wartawan di posko erupsi Gunung Merapi, Batu Palano, Agam, Sumatera Barat. Edi mengatakan setelah ditemukan korban ke-75 pada Rabu pagi, petugas diinstruksikan menyisir kawah Gunung Merapi yang masih berpotensi ada korban lain yang tidak masuk dalam data. Hasilnya, tim tidak menemukan korban lain di luar data yang ada. Alasan Marapi mendadak erupsi. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Ahmad Rifandi, buka suara soal letusan Gunung Marapi yang disebut terjadi secara tiba-tiba.
Ia menjelaskan, erupsi gunung api terkadang juga dipicu oleh kondisi permukaan bawah yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya adalah masuknya air tanah secara tiba-tiba ke kantung magma dangkal atau terpicu oleh gempa tektonik lokal. Khusus letusan Gunung Marapi, pemicu erupsi yang sudah dipastikan saat ini adalah akumulasi tekanan yang sangat dangkal. Lebih lanjut, Ahmad menerangkan bahwa Gunung Marapi memiliki tipe letusan reaktif yang dipengaruhi oleh gas sehingga erupsi bisa terjadi secara tiba-tiba. Karena alasan itulah dibuatkan imbauan agar masyarakat ataupun para pencinta alam untuk tidak boleh memasuki radius 3 km dari puncak Gunung Marapi. Cerita korban selamat. Letusan erupsi Gunung Marapi membawa cerita mendalam bagi sejumlah korban yang selamat. Salah satunya ialah Fadli. Fadli berlindung di bawah batu besar di dekat cadas Gunung Marapi. Bersama rekannya, Fadli berhasil selamat dan mencoba turun perlahan setelah letusan terjadi. Dia bersama rekannya berhasil selamat dan mencoba turun perlahan setelah letusan tersebut. Fadli menceritakan, saat terjadi letusan, batu-batu pada jatuh dari puncak gunung. Fadli menuturkan, beberapa saat usai letusan terjadi, dia bersama 4 rekannya berusaha berlindung di bawah batu besar di dekat cadas Gunung Marapi. Kondisinya saat itu mengalami luka bakar, namun berupaya tetap bertahan hidup. Setelah letusan dan hujan batu beserta awan panas mereda, dia mencoba turun dan mendapatkan sinyal HP. Fadli pun mengontak pihak posko Marapi untuk memberitahukan tentang keberadaan posisi hingga akhirnya tim evakuasi berhasil menyelamatkan mereka. Dokter RSUD Padang Panjang, Mardin Nova menjelaskan kondisi Fadli dan beberapa temannya yang dirawat di RSUD Padang Panjang mengalami luka bakar sekitar 10-15% dan masih dilakukan perawatan intensif. Duka yang sangat mendalam jelas dirasakan oleh keluarga korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat erupsi yang terjadi di Marapi ini. Meskipun keindahannya sangat nampak di pelupuk mata, tetapi bahaya yang mengintai dan bisa terjadi kapan saja juga harus tetap diwaspadai. Kisah ini diangkat dengan harapan agar keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.